Perkenalkan, nama saya Melinda Risti Ayuga. NIM saya 1122138. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika Kristen dalam bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos. Artinya kebiasaan adat. Berarti kesusilaan, perasaan batin, atau kecenderungan hati di mana seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Etika berhubungan erat dengan kelakuan manusia dan cara manusia melakukan perbuatannya. Itu menunjukkan pada dua hal, yakni positif dan negatif. Oleh sebab itu, tugas etika adalah menyelidiki, mengontrol setiap perbuatan, mengoreksi, dan membimbing serta mengarahkan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan agar dapat memperbaiki tindakan atau perbuatannya. Istilah bisnis berarti usaha dagang. Bisnis merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan pada posisi yang berbeda seperti seorang penjual dan pembeli. Dengan adanya kegiatan bisnis, maka kebutuhannya saling terpenuhi. Bisnis pun adalah suatu usaha atau serangkaian usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang maupun organisasi dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Berdasarkan pengertian etika bisnis di atas, maka bisnis apapun, termasuk bisnis yang dijalankan oleh seorang Kristen, haruslah mampu mendatangkan laba atau keuntungan agar usahanya dapat langgeng, tetapi tetap mengontrol tindakan berbisnisnya dalam perspektif Kristen. Tidak ada larangan bagi orang Kristen untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Namun, ada peringatan yang tegas dari Alkitab terhadap keuntungan gelap yang dapat dari ketidakjujuran dan pengambilan hak orang lain. Alexander Hill mendefinisikan etika Kristen sebagai aplikasi dari nilai-nilai Kristiani terhadap proses pengambilan keputusan. Sebagaimana etika umum mengacu kepada nilai dan norma dalam masyarakat, maka sebaliknya etika Kristen mengacu kepada kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan yang berlaku secara universal dan tidak pernah berubah. Etika Kristen dalam bisnis merupakan usaha untuk menjelaskan dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang terkait dengan ekonomi dan bisnis serta perilaku di dalamnya. Di samping itu, orang Kristen seringkali menemukan pertentangan sebuah bisnis ketika menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam menjalankan bisnisnya. Karena tujuan daripada bisnis adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya, kepantasan dan tidak kepantasan dalam berbisnis, serta perilaku bisnis merupakan hal yang harus ditemukan dalam etika bisnis Kristen. Sebagaimana etika Kristen sendiri berkaitan dengan apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan manusia yang diciptakan segambar dengannya. Maka suatu prinsip-prinsip Alkitab haruslah diterapkan dan menjalankan bisnis tersebut. Perhatikanlah dua ayat Alkitab berikut. Siapa laba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa pembenci suap akan hidup. Amsal 15 ayat 27. Dan celakalah dia yang telah membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman, yang akan memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan sedikit upahnya kepadanya. Yeremia 22 ayat 13. Tony Evans, seorang pendeta dan teologis, menuliskan Allah memperdayakan orang-orang untuk penggunaan yang benar dari sumber-sumber daya bumi
untuk secara menguntungkan dan secara bermoral melakukan bisnis sebagai para pengelolanya. Jadi, menurut saya, kita harus menerapkan prinsip-prinsip etika Kristen dalam membangun usaha atau menjalankan usaha. Karena prinsip etika Kristen terdapat kejujuran, keadilan, kedisiplinan, agar usaha yang kita jalani menjadi sukses dan konsumen pun merasa puas dengan apa yang kita produksi. Karena jika kita memberikan hasil yang baik kepada konsumen, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan dalam mata kuliah etika Kristen dalam bisnis. Shalom.